teman-teman Sobat Lava yang ada di rumah, yang ada dimanapun teman-teman berada. Senang sekali saya Dr. Rezi di sini akan memberikan seputar informasi mengenai penyakit-penyakit yang dekat dengan kita semua. Nah, di sini saya akan menghadirkan seorang narasumber terpercaya, pinter banget beliaunya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Paulus? Selamat datang Dr. Paulus di podcast. Iya, podcast Rumah Sakit Lava. Ini keberapa kalinya, Dok? Pertama kali ya? Wah, luar biasa. Informatif banget pasti Dr. Paulus nih orangnya humble ya. Kalau kita dokter-dokter IGD konsul ke Dr. Paulus tuh aduh enak banget ya orangnya tuh, ramah, sabar. Lovely banget ya pokoknya. Nah, hari ini nih teman-teman kita mau bahas tentang satu penyakit paru-paru, namanya penyakit paru-paru obstruksi kronis. Nah, apa sih itu biasa disingkat dengan PPOK ya dokter ya? Iya betul. PPOK. Nah, PPOK itu kalau yang saya tahu sebagai pengetahuan dari dokter umum tuh ini ya dok ya, biasanya pada orang-orang yang hobi rokok gitu ya dok ya? Iya betul. Merokok tuh buat teman-teman Sobat Lava yang suka ngerokok hati-hati bisa kena penyakit PPOK. Oke, habis ini kita akan bahas dan kita gali seberapa penting sih PPOK itu di kehidupan kita, di masyarakat, dan seberapa pentingnya kita aware, harus hati-hati terhadap penyakit ini. Oke, stay tune. Oke, balik lagi sama saya Dr. Rezi. Kita akan langsung bahas aja kepada narasumber kita yang terlovely, Dr. Paulus. Dok, apa sih sebenarnya penyakit paru obstruksi kronis itu? Jadi PPOK atau bahasa internasionalnya COPD. Kalau COPD itu singkatan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kalau PPOK penyakit paru obstruksi kronis. PPOK sebenarnya adalah suatu penyakit paru yang bisa dicegah atau ditanggulangi, ditandai dengan obstruksi dari saluran napas. Obstruksi itu disebabkan oleh inflamasi yang kronis atau keradangan yang kronis, dan keradangan itu disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya yang masuk lewat saluran napas. Kira-kira itu definisi dari PPOK. Kira-kira nih dok, zat-zat yang berbahaya yang biasa kita terpapar ya sebagai masyarakat tahu biasanya kita terpapar itu apa dok? Yang paling berbahaya atau yang penyebab utama dari PPOK adalah rokok. Rokok tuh. Jadi baik rokok pasif maupun aktif itu sama-sama berisiko untuk terserang penyakit PPOK ini. Wah, bahaya. Tapi juga bukan hanya rokok aja, juga ada zat-zat lain yang bisa menyebabkan PPOK, antara lain asap kendaraan, debu rumah atau debu industri, atau ada faktor genetik juga bisa itu menyebabkan PPOK. Nah, mungkin buat pekerja karyawan pabrik ya dok ya, juga yang biasanya berinteraksi dengan banyak asap kayak gitu ya dok ya, mungkin ya. Iya bisa betul. Juga ya. Jadi kalau terpapar dalam jangka waktu lama atau sering, itu termasuk faktor risiko untuk timbul PPOK. Oke. Kalau kira-kira rokoknya itu baru sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu bisa nggak dok terkena PPOK-nya, atau sebentar deh baru sebulan gitu? Udah bisa. PPOK itu terpapar secara kronis terus menerus ya. Memang jumlah batang rokok yang dihisap tiap hari dan lamanya merokok itu berpengaruh terhadap PPOK. Jadi pada umumnya PPOK kalau rokoknya masih muda ya, masih remaja sudah merokok, itu biasanya timbul PPOK pada umur sekitar 40 tahun ke atas. Jadi sudah bertahun-tahun merokok baru timbul, baru muncul gejalanya. Harus bertahun-tahun. Teman-teman jangan nunggu bertahun-tahun. Kalau memang udah dirasa wah aku harus berhenti merokok nih, langsung berhenti ya teman-teman ya. Jangan menunggu bertahun-tahun baru kena PPOK. Kira-kira gejalanya gimana dok? Kalau dari orang awam nih, buat kita yang nggak tahu ini kayaknya mengarah penyakit PPOK gitu. Gejalanya yang ringan mungkin batuk yang berdahak. Kadang tidak disadari kalau itu suatu penyakit karena batuknya mungkin jarang-jarang. Tapi kalau berat ya dia akan mengalami hambatan aktivitas karena bisa sesak. Wah, sampai sesak ya dok ya? Bisa bengkak di kaki.
bengkak di kaki juga teman-teman, hati. Aktivitas sedikit saja sesak itu kalau tingkatannya sudah parah itu Parah ya, sudah lanjut Iya. ya dok ya. Wah, bisa sesak, batuk, kemudian kakinya bengkak juga. Nah, hati-hati ya. Mungkin batuk yang karena cuaca gitu bisa mungkin awal-awal ya dok ya. Maksudnya bisa dirancukan dengan kondisi awal-awal gitu ya. Tapi ketika batuknya menahun gitu ya dok ya. Bedakannya gimana dok kalau batuk influenza, batuk karena apa namanya cuaca kayak gitu kan sering tuh batuk, kadang pilek juga gitu. Ya Dengan memang batuk. semua penyakit paru mungkin gejalanya adalah batuk ya, mulai dari flu juga batuk, kemudian alergi juga batuk. Cuma kalau batuk kena flu atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kronis itu kemungkinan sembuh dalam beberapa hari. Tapi kalau yang ya. PPOK ini tidak sembuh-sembuh beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin batuknya tidak terasa, cuma kadang-kadang. Tapi terus ya dok ya. Berbulan-bulan menahun, nah itu sebaiknya memeriksakan diri untuk dievaluasi apa ada penyakit PPOK atau penyakit paru yang lain. Oke, dan mungkin ditambah dengan dahak ya dok ya, dahak yang banyak gitu ya dok ya. Batuknya biasanya berdahak. Batuknya berdahak. Kalau udah parah banget sampai nimbul sesak. Nah, kira-kira nih kalau penyakit paru itu kan banyak ya dok ya. Memang paling banyak itu kan batuk, sesak gitu ya dok ya. Dan di masyarakat kita nggak sedikit juga teman-teman sobat Lava di sini yang punya serangan asma. Nah, membedakannya batuk karena asma atau sesak karena asma dengan batuk sesak PPOK itu gimana dok? Pertama persamaannya dulu ya antara gejalanya asma sama gejalanya PPOK itu memang hampir-hampir mirip ya, jadi sama-sama ada batuknya, sama-sama ada sesaknya, mungkin napasnya sama-sama bunyi mengiknya kalau napasnya itu sama-sama. Tapi perbedaannya antara lain kalau PPOK itu ada riwayat merokok yang menahun, kemudian pada usianya. Kalau asma itu bisa timbul pada semua usia ya, bahkan sering pada usia muda ya, mungkin anak-anak atau remaja sudah timbul gejala asma. Tapi kalau PPOK biasanya usianya lebih dari 40 tahun karena paparan rokok yang bertahun-tahun baru timbul penyakitnya. Kemudian tentunya kalau ada gejala kita periksa lebih lanjut ya. Kalau asma itu bisa sembuh sempurna di luar serangan. Jadi kalau seseorang terserang asma, lagi kambuh asmanya, kemudian kita obati, asmanya akan sembuh ya. Nah itu kalau sembuh itu normal. Jadi dia tidak sesak sama sekali, tidak batuk sama sekali. Kalau dia kumat lagi atau kambuh lagi ya otomatis timbul sesak dan batuk lagi. Tapi kalau PPOK itu tidak bisa sembuh sempurna. Jadi kalau dia sesak atau batuk kemudian diobati, biasanya sesak dan batuknya itu berkurang. Tapi tetap ada sesak. Masih ada gejala sisa ya dok ya. Kemudian beda yang lain lagi, kalau asma itu adalah penyakit alergi. Jadi dipicu ya dok ya. Dipicu oleh alergi. Jadi biasanya ada gejala-gejala alergi yang lain, misalkan pilek, bersin-bersin, atau gatal-gatal pada kulit. Merah-merah gitu ya dok ya, bisa ya, biduran. Nah, itu gejala-gejala alergi yang lain. Kalau PPOK kan bukan alergi, jadi tidak ada gejala-gejala yang lain seperti pilek dan gatal-gatal kulit ada. Kemudian kalau asma itu ada faktor keturunan. Jadi kalau kita gali riwayatnya, biasanya keluarganya, ayah ibu atau kakek-kakeknya atau tante-tante, itu kadang-kadang ada yang asma juga. Kalau PPOK tidak tergantung dari itu, cuma tergantung dari rokok aja. Kemudian kalau untuk lebih pastinya tentunya kita melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahannya kalau namanya spirometri ya. Spirometri. Jadi
kita lakukan pemeriksaan spirometri. Kalau itu PPOK, spirometrinya ada kelainan terus. Ada kelainan terus. Ada kelainan ya? terus. Oh. Kalau asma itu kalau dia tidak serangan, spirometrinya bisa normal. Oh, yang kayak tadi Dokter Paulus bilang ya, jadi gejalanya dia bisa normal lagi kalau nggak serangan. Akhirnya ketika dicek spirometri, dia akan normal hasilnya teman-teman. Tapi kalau PPOK, ya gejalanya timbul terus ya dok ya? Gejalanya selalu ada Selalu ada. walaupun lebih ringan dibanding kalau dia sedang serangan. Begitu tuh teman-teman bedanya. Ya. Kemudian alat spirometri itu kita bisa mendapatkannya di mana ya dok ya? Di puskesmas apakah ada dok kalau teman-teman? Belum, kalau di puskesmas belum ada ya. Tapi di rumah sakit Lamaret ada. Nah, tuh teman-teman, dipraktekkannya Dokter Paulus ada ya alat spirometri. Buat teman-teman yang punya serangan asma atau mungkin bapaknya teman-teman yang lagi ngerokok tuh, nah boleh tuh screening dini, deteksi dini, bisa ya dok ya? Bisa. Menggunakan spirometri itu ada di praktekannya Dokter Paulus. Nah, gitu. Kemudian dok, kira-kira dari bahayanya apa sih dok? Nah, kenapa sih kok kita harus aware terhadap PPOK dan sebisa mungkin kita mendeteksi dini PPOK tuh bahayanya kira-kira apa dok? Kedepannya bertahun-tahun gitu. PPOK itu merupakan masalah paru ya di dunia. Jadi kalau tidak salah nomor 5 untuk angka kematian dan kesakitannya di dunia. Jadi bahayanya PPOK itu dibagi derajatnya ringan sampai berat ya. Ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, kalau ringan itu nggak apa-apa. Kalau ringan itu batuk biasa mungkin batuk ya. biasa. Bahkan nggak disadari kalau dia sedang sakit mungkin. Nah, kalau sangat berat itu ada keterbatasan aktivitas. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Karena sesaknya. Karena sesak berat. Atau karena lemes, nggak kuat ngapa-ngapain. Kemudian kakinya bengkak. Itu kalau sangat berat. Bahkan butuh oksigen terus-menerus di rumah. Di rumah. Ya, karena kalau lepas dari oksigen dia akan sesak sampai saturasi turun, mengancam jiwa. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi memang kita harus aware. Jadi ketika ada batuk itu jangan disepelekan. Meskipun batuk baru seminggu bahkan sebulan biarin aja gitu ya. Apalagi kalau ada riwayat merokok atau riwayat paparan asap-asap zat-zat yang bahaya ya dok ya tadi ya. Nah, buat tetangganya teman-teman yang mungkin lagi kerja di pabrik yang ada hubungannya sama asap-asap rokok, nah boleh tuh di screening atau dideteksi ya sedini mungkin. Kalau misalnya ada keluhan batuk atau sesak, silahkan diperiksakan untuk periksa spirometri ya dok ya tadi ya. Untuk diperiksakan dulu, nanti kalau bukan kita periksa spirometri. Sesuai indikasi dokter ya dok ya. Ya. Ada lagi nih dok pertanyaan dari Sobat Lava nih. Apakah perokok aktif ataupun pasif itu bisa menyebabkan PPOK? Jadi misalnya suami istri satu rumah, nah suaminya nih merokok dok. Kira-kira istrinya tuh bisa nggak kena PPOK juga? Bisa. Bisa ya dok ya. Dengan berjalannya waktu juga harus bertahun-tahun juga ya dok ya. Kira-kira nanti derajat yang lebih berat pasti yang merokok atau yang pasif dok malahan? Tergantung jumlah paparannya. Kalau yang merokok kan pasti bisa dihitung ya. Kalau yang merokok ya berapa batang dia merokok sehari selama berapa tahun, nah, itu gitu bisa dihitung. Tapi kalau yang pasif kan susah kita ngitungnya dia. Iya, seingat saya juga ada rumusnya sendiri ya dok ya kalau nggak salah ya. Ada rumusnya sendiri itu, jadi berapa banyak rokok dalam berapa tahun dia bisa memprediksi derajat keparahannya ya. Gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Terus kira-kira bisa sembuh nggak sih dok dari PPOK ini? Kalaupun nggak bisa sembuh misalnya dok, terus apa yang harus dilakukan supaya gejala itu makin lama makin berat? PPOK itu adalah penyakit yang reversible sebagian, jadi tidak sepenuhnya reversible dan bersifat progresif lambat. Jadi dia semakin lama semakin berat. Semakin lama semakin berat. Cuma yang bisa kita lakukan adalah supaya tidak sering kambuh dan menghambat dari semakin lama semakin berat itu dengan berbagai macam pengobatan yang diberikan. Jadi penyakit yang sebenarnya tidak bisa sepenuhnya sembuh tapi bisa
diperlambat ya Dok ya, istilahnya kayak diperlambat gitu. Jadi sekali kita kena, bukan yang kayak asma kita bisa sembuh gitu ya, tapi sekali kena ya udah begitu terus ya Dok ya. Lama-lama dia akan semakin memberat, gejalanya semakin berat gitu, dan pastinya semakin ya semakin mengancam jiwa ya Dok ya, kalau tidak segera ditangani gitu. Makanya pentingnya deteksi dini teman-teman atau saudaranya teman-teman yang banyak terpapar asap atau merokok ya, sekali ada gejala batuk atau sesak silahkan diperiksakan sedini mungkin gitu. Untuk pengobatannya Dok, kira-kira pengobatannya itu kita bisa minum obat biasa atau menggunakan apa seperti alat hisap gitu, seperti inhaler gitu Dok untuk obatnya? Pengobatannya yang pertama yang paling penting adalah berhenti merokok. Kemudian dianjurkan juga untuk vaksin. Vaksin yang dianjurkan vaksin, udah ada, bukan vaksin PPOK, tapi vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Oh, baik. Karena kalau seorang yang penderita PPOK itu terkena influenza atau pneumonia, itu biasanya gejalanya parah dan kondisinya semakin memperparah PPOK-nya. Jadi begitu. Jadi derajatnya seperti bisa ada turun. Infeksi yang masuk gitu ya Dok ya? Jadi sebenarnya PPOK itu bukan penyakit infeksi, namun dia bisa dimasukin oleh infeksi seperti pneumonia dan bahkan influenza. Nah, begitu. Jadi kalau udah yang terkena PPOK sebaiknya langsung vaksin ya Dok ya? Sebaiknya divaksin. Vaksin flu setiap tahun. Ya, Dok? flu kan setiap tahun ya. Kemudian vaksin pneumonia kalau dia umurnya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, vaksin pneumonia sekali. Kemudian untuk pengobatannya sendiri kita menggunakan obat-obat yang terutama ya obat-obat yang dihisap ya. Jadi seperti obat-obat asma. Ya kan dihisap ya. Jadi karena obat yang dihisap itu lebih aman. Jadi efek sampingnya lebih rendah daripada kalau minum obat setiap hari. Karena PPOK ini kan penyakit yang kronis ya. Jadi pengobatannya berjalan terus sampai bisa seumur hidup. Jadi seumur hidup menghisap obat-obat itu. Jadi kalau obatnya diminum itu kemungkinan banyak efek sampingnya. Jadi obat-obat dihisap. Kemudian kalau derajatnya parah sekali, mungkin perlu pakai oksigen. Bahkan sampai 15 jam per hari ya. Oksigen dosis kecil sampai 15 jam per hari di rumah ya Dok ya? Ya. Sampai terapi itu oksigen kalau derajatnya berat atau sangat berat. Harusnya mestinya dia ke rumah sakit ya Dok ya, maksudnya rawat inap ya di rumah sakit ya. Tapi dengan gejala yang berat itu harus tetap di maintenance di rumah gitu apa bisa ya Dok ya? Ya bisa ya. Di maintenance di rumah pakai oksigen dosis kecil terus menerus, waktunya sekitar 15 jam per hari. 15 jam per hari. Bayangkan begitu. Karena kalau oksigennya dilepas saturasinya turun di bawah 90 terus nanti bisa meninggal akhirnya ya kalau saturasinya terlalu rendah ya. Iya, kayak COVID kemarin ya Dok ya. Pokoknya ada saturasi turun COVID. Iya, ini juga penyakit yang nggak kalah penting ya teman-teman, karena bersifatnya menahun, awal-awal gejalanya nggak terlalu tampak. Nah, tapi ketika diteruskan bertahun-tahun, dia akan bisa menimbulkan gejala yang sangat berat apabila tidak ditangani, gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai gejala berat ya, Dok, sangat berat ya. Itu bisa sampai pakai oksigen terus. Nah, betapa tidak enaknya hidup ini ya. Padahal hidup ini begitu nikmat ya Dok ya. Hindari rokok teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman yang lagi kerja di perusahaan atau yang lagi terpapar zat-zat yang bahaya, pakai masker ya Dok mungkin ya. Perlindungannya bagaimana Dok? Pakai masker. Ya pakai masker. Pakai masker saya kira bisa sedikit ya Dok. Membantu. Sedikit membantu. Ya pokoknya screening ya, deteksi awal kalau misalnya ada batuk langsung ke rumah sakit ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Sobat Lava Dokter yang ingin disampaikan terkait PPOK ini supaya biar lebih aware gitu. Pesan, jangan merokok atau berhentilah merokok supaya tidak terkena PPOK. Kemudian kalau ada gejala batuk yang lama lebih dari 2 minggu atau sesak napas, segeralah memeriksakan diri.
minggu ya teman-teman ya, dan sesak ya, hati-hati dengan riwayat merokok. Nah teman-teman yang pingin gimana sih ini batukku PPOK apa bukan, atau batuknya asma atau bukan, atau penyakit-penyakit paru yang lainnya yang teman-teman COVID itu gimana sih dok gitu ya, saya takut kena COVID gitu ya, boleh, sangat kita terbuka banget ke polinya Dokter Paulus ya. Beliau praktek setiap hari Senin sampai Sabtu ya dok? Iya betul. Ya, jam 10 sampai jam 1 ada di sini. Gitu. Dokter juga buka telemedicine ya dok ya? Bisa lewat Lapalet bisa. Nah, lewat rumah sakit tuh. Lapalet bisa. Ya. Telemedicine. Telemedicine. Nah, sekalian nih kita punya program aplikasi terbaru namanya IHC Telemed. Jadi teman-teman yang mau konsultasi di rumah aja, stay at home bisa ya. Tinggal download aplikasi IHC Telemed, kemudian pilih jadwal dokternya, pilih jam dokternya, pilih Dokter Paulus. Nah, luar biasa ya. Beliau akan memberikan advice yang terbaik. Beliau lovable banget teman-teman ya. Kita aja dokter IGD, kalau mau mau konsul tuh langsung Dokter Paulus aja. Dokter Paulus aja gitu ya. Enak banget teman-teman, buat edukasinya sangat informatif sekali, beliau sangat ramah dan pastinya ramah ya, ramah dan humble sekali. Oke, mungkin itu informasi yang bisa teman-teman dapatkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan Dokter Paulus mudah-mudahan nggak sampai di sini ya dok. Yes. Kita tunggu materi yang lebih wow lagi. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama-sama beliau lagi. Beliau sangat sibuk banget ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.